Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Muslim. Sebelum lanjut nonton videonya subscribe dulu, biar kami makin semangat membuat video selanjutnya. Al-Quran merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril dan membacanya terhitung ibadah, mengamalkannya akan selamat dunia dan akhirat. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad tepatnya pada 17 Ramadan di Gua Hiro. Setelah itu Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pada awalnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat dan dihafal. Untuk menjaga hafalannya para sahabat menulis secara mandiri di berbagai media, seperti di lontar, daun, pelepah kurma dan sebagainya. Namun sepeninggal Rasulullah ketika masa pemerintahan Abu Bakar, terjadi peperangan melawan kaum murtadin yakni seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Banyak di antara para sahabat penghafal Al-Quran yang wafat. Kemudian atas usulan Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, Abu Bakar akhirnya membuat tim dalam masalah ini, yakni sahabat Zaid bin Sabit sebagai ketua dalam penulisan Al-Quran. Tentunya dalam pengumpulannya melewati rumusan yang ketat, tidak terpaku pada hafalan satu orang saja melainkan dari beberapa sahabat Nabi. Setelah Islam berkembang, yakni pada pemerintahan Utsman bin Affan, Al-Quran ditulis kembali untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran. Utsman menunjuk kembali Zaid bin Sabit sebagai ketua sehingga Al-Quran tersebut dikenal dengan Al-Quran Rasam Utsmani. Namun perlu Sobat Muslim ketahui Al-Quran pada pemerintahan Utsman tersebut. Kalau Sobat pernah membaca kitab Gundul, Al-Quran pada masa sahabat Utsman lebih gundul, yaitu tidak ada titik dan harakat. Bisa Anda bayangkan bagaimana kita bisa membacanya. Lalu siapa yang menggagas titik dan harakat? Pemberian titik dan baris pada mushaf Al-Quran ini dilakukan dalam 3 fase. Pertama, pada dinasti Umayyah yaitu seorang ulama besar bernama Abdul Aswad Ad-Duwali untuk meletakkan tanda baca pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca. Fase kedua, pada masa Abdul Malik bin Marwan tahun 65 Hijriah Khalifah kelima dinasti Umayyah menugaskan salah seorang gubernur pada masa itu, Al-Hajjaj bin Yusuf, untuk memberikan titik sebagai pembeda antara satu huruf dengan lainnya. Misalnya, huruf ba, dengan 1 titik di bawah, huruf ta dengan 2 titik di atas, dan sa. Beliau Al-Hajjaj dibantu Nasar bin Ashim dan Hai bin Ya'mar. Kemudian muncullah ilmu tajwid, yakni ilmu supaya kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran secara tartil. Orang yang pertama kali menulis tentang tajwid adalah Musa bin Ubaidullah bin Yahya Hakan Al-Hakani Al-Baghdadi Al-Mukri yang wafat 325 Hijriah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jazari, beliau seorang ulama terkenal. Bahkan Al-Hatib berkata Musa bin Ubaidillah adalah seorang yang sikah, taat, dan berasal dari kalangan Ahlus Sunnah. Jadi, titik dan harakat adalah hal yang ditemukan oleh para ulama, sepeninggal Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa, mengambil hal yang baru untuk memudahkan kita dalam beribadah itu tidak apa-apa, selama tidak sampai melenceng dari esensi ibadah tersebut, terutama dalam hal membaca Al-Quran. Seperti pemberian warna dalam hukum nun sukun dan tanwin, bacaan mat dan lain sebagainya, untuk mempermudah dalam kita mempelajari dan membaca Al-Quran. Semoga kita bisa istiqomah untuk membaca Al-Quran, dan tergolong Ahlul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.